Halo semua, perkenalkan nama saya Tersia Yohanista Bendardin Seranus, NIM 1909010021, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang teknik diagnosa bakteri penyebab penyakit, yaitu bakteri E. coli, Salmonella sp, dan Klebsiella sp. Yang pertama, bakteri E. coli. E. coli adalah bakteri gram negatif berbentuk batang yang tidak membentuk spora, tidak tahan asam, dan ukurannya 2-3 kali 0,6 mikrometer. Bakteri ini dapat ditemukan pada berbagai infeksi pada hewan dan merupakan agen primer atau sekunder dari infeksi tersebut. Berdasarkan penyakit yang ditimbulkannya, dapat digolongkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, E. coli yang bersifat oportunistik, artinya dapat menyebabkan penyakit dalam keadaan tertentu, misalnya kekurangan makanan atau mengikuti penyakit lain. Kedua, bersifat enteropatogenik atau enterotoksigenik, E. coli yang mempunyai antigen pelekatan dan memproduksi enterotoksin sehingga dapat menimbulkan penyakit. Ada 3 macam struktur antigen yang penting dalam klasifikasi E. coli, yaitu antigen O atau somatik, antigen K atau kapsel, dan antigen H atau flagela. E. coli dapat menyebabkan berbagai penyakit yang salah satunya adalah kolibasilosis. Pada penyakit ini, bakteri E. coli dapat menjadi patogen sebagai agen primer ataupun sekunder. Infeksi E. coli atau koliseptikemia ini dapat terjadi pada ayam pedaging dan petelur dari semua kelompok umur, serta unggas lainnya seperti kalkun dan itik. Tanda klinis kolibasilosis tidak spesifik dan dipengaruhi oleh umur ayam, lama infeksi, organ yang terserang, dan adanya penyakit lain bersamanya. Teknik diagnosa. Yang pertama, isolasi E. coli dalam kultur murni. Isolasi kultur murni E. coli dari darah jantung, hati, atau lesi visceral khas pada bangkai segar menunjukkan kolibasilosis primer atau sekunder. Secara eksperimental, ditunjukkan bahwa dalam kasus akut, isolasi dimungkinkan dari 6 jam hingga 3 hari setelah infeksi. Pada kasus subakut, isolasi hanya mungkin dilakukan sampai 7 hari setelah infeksi. Media selektif seperti Mekon-K, oesin methylene blue, atau agar Drigalki digunakan untuk isolasi. Identifikasi lebih lanjut dari koloni yang diisolasi didasarkan pada reaksi biokimia, yaitu produksi indol, fermentasi glukosa dengan produksi gas, adanya B-galaktosidase, tidak adanya produksi hidrogen sulfit dan urease, dan ketidakmampuan untuk menggunakan sitrat sebagai sumber karbon. Yang kedua, tes serologis. ELISA berdasarkan E. coli yang disonikasi telah dikembangkan untuk mendeteksi antibodi terhadap dua serotipe patogen penting E. coli, O78K80 dan O1O2K1. ELISA lain didasarkan pada antigen Fimbrium. Keduanya memiliki nilai yang terbatas karena hanya dapat mendeteksi tipe APEC yang homolog. Semua faktor terkait virulensi yang diketahui saat ini terdeteksi pada strain yang diisolasi dari lesi kolibasilosis, juga dapat dideteksi pada isolat feses dari ayam yang secara klinis sehat. Untuk alasan ini, tidak satu pun dari ciri-ciri ini dapat digunakan untuk identifikasi APEC. Yang ketiga, tes molekuler. PCR digunakan sebagai tes yang sangat sensitif dan spesifik untuk keberadaan bakteri patogen dalam spesimen klinis. PCR juga lebih cepat, dapat diandalkan daripada metode kultur tradisional. Dalam penelitian yang diambil, organisme E. coli yang diisolasi dari semua unggas yang dikumpulkan, ditumbuhkan dalam nutrien broth, diekstrasi DNA, dan diamplifikasi dengan PCR menggunakan primer ECOF dan ECOR yang menargetkan DNA ribosom E. coli 16S dan ditemukan amplikon 585 BP setelah 1% elektroforesis gel agarosa. Yang kedua, bakteri Salmonella sp.
Salmonella sp adalah bakteri batang gram negatif. Salmonella sp sering terdapat pada produk olahan daging unggas, telur, dan daging ternak. Bakteri ini umumnya menginvasi saluran cerna. Virulensi Salmonella terkait dengan kombinasi faktor kromosom dan plasmid. Plasmid dari Salmonella enterica bervariasi dalam ukuran dari 2 hingga lebih dari 200 kB. Di antara gen virulensi tersebut adalah INF, SEF, dan PEV adalah gen untuk adesi dan invasi dari patogen dalam sistem sel inang. Ini dikodekan oleh gen-gen yang hadir pada berbagai elemen genetik, termasuk kromosom bakteri, plasmid, dan Salmonella Pathogenicity Island. Teknik diagnostik. Yang pertama, isolasi dan identifikasi Salmonella secara bakteriologi. Diagnosi dapat dilakukan melalui kultur darah pada hewan dengan septikemia telur dari unggas dan isi perut dari fetus abortus. Yang kedua, pemeriksaan serologi. Pemeriksaan serologis dengan tes plate agglutination dengan menggunakan whole blood untuk bahan pemeriksaan yang mengandung banyak bakteri pencemar seperti feses, air kemih, media selektif lebih dulu dipupuk pada kaldu selenit, yaitu 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius, kemudian dipupuk pada media selektif agar untuk Salmonella. Uji serologi pada hewan yang sakit parah jarang dipakai untuk diagnosis karena reaksi agglutinasi tidak muncul sampai 2 minggu setelah infeksi. Namun, uji serologi dapat dilakukan pada sampel kelompok hewan. Uji serologi meliputi pengujian darah lengkap untuk diagnosis cepat Salmonella pullorum dan Salmonella gallinarum pada unggas, dan uji agglutinasi tabung untuk semua spesies hewan ternak. Uji imunosorben terkait enzim atau ELISA juga tersedia untuk beberapa serovar. Saat ini, komersial ELISA spesifik untuk Salmonella telah banyak digunakan secara rutin di sektor veteriner dan makanan di seluruh Eropa dan di Amerika Serikat. Yang ketiga, bakteri Klebsiella sp. Klebsiella merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang pendek, tidak memiliki spora, dan tidak memiliki flagela. Klebsiella sp dapat ditemukan di traktus gastrointestinal dan traktus respiratory. Klebsiella pneumoniae adalah spesies utama yang penting dalam kedokteran hewan dan merupakan penyebab pneumonia pada anjing, kuda, dan anak sapi. Penyakit ini diduga terkait dengan serbuk gergaji atau serutan kayu. Dapat ditemukan transitorily di saluran pernapasan bagian atas dan saluran kemih bagian bawah, biasanya dalam jumlah kecil. Teknik diagnostik. Yang pertama, kultur. Kultur menjadi standar baku dalam penegakan diagnosis infeksi Klebsiella pneumoniae. Spesimen dapat didapatkan melalui darah, urin, cairan pleura, dan luka. Klebsiella pneumoniae dapat dikultur dengan baik di lingkungan aerob atau anaerob. Metode ini dilakukan dengan mengencerkan sampel mengandung Klebsiella pneumoniae, kemudian dikultur pada media biakan agar selektif bakteri gram negatif. Lalu diinkubasi pada suhu optimal yaitu 25-30 derajat Celcius selama 1-2 hari. Setelah itu, koloni yang timbul diamati dan dianalisis menggunakan SPC atau Standard Plate Count. Hasil positif menunjukkan adanya koloni bakteri berwarna merah muda. Yang kedua, serologi. Bacteremia Klebsiella pneumoniae yang diverifikasi kultur dianalisis untuk mengetahui kadar antibodi antikapsular polisakarida atau CPS menggunakan enzim link immunosorbent assay atau ELISA. Pasien yang terinfeksi mengekspresikan serotip antigen CPS yang digunakan dalam ELISA. Hal ini menunjukkan bahwa epitop yang secara struktural serupa juga ada pada antigen Klebsiella CPS. Yang ketiga, molekuler dengan PCR ELISA. Sensitivitas dan spesifisitas metode PCR ELISA ditentukan dengan menggunakan strain Enterobacteria. PCR ELISA dikenal sebagai metode yang akurat dan cepat untuk mendeteksi agen infeksi.
dan oleh karena itu dapat digunakan sebagai pengganti yang sesuai untuk semua aspek karena metode ini cukup sensitif, spesifik, dan cepat untuk mendeteksi strain Klebsiella pneumoniae. Sekian video dari saya mengenai teknik diagnosa bakteri penyebab penyakit E. coli, Salmonella sp, dan Klebsiella sp. Terima kasih.